Teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dwi Kaldarsa dengan IPM 2402060043 dan rekan-rekan saya Chelsea Anggrella Pilareal dengan NPM 2402060052. Saya Anggun Zara dengan NPM 2402060045. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu teori dasar psikoanalisis, yang kedua struktur kepribadian, yang ketiga faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang keempat perkembangan kepribadian, yang kelima ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang, dan yang terakhir yaitu implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Teori dasar psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori kepribadian dan metode terapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku manusia. Struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, ide. Bagian dari kepribadian yang berisi dorongan biologis seperti insting seksual dan agresi. Ide beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, pleasure. Prinsip yang kedua, ego. Bagian rasional dari kepribadian yang berfungsi sebagai penengah antara ide dan superego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, reality principle. Yang ketiga, superego. Bagian moral dari kepribadian yang berisi nilai-nilai sosial dan norma yang dipelajari dari lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, ada faktor biologis, diantaranya yaitu genetik, hormon, dan struktur otak. Yang kedua, faktor lingkungan. Ada pola asuh, pendidikan, dan lingkungan sosial. Yang ketiga, pengalaman hidup, diantaranya trauma, pengalaman positif, dan interaksi sosial. Dan yang keempat yaitu budaya dan nilai-nilai sosial. Yang termasuk dalam budaya dan nilai sosial yaitu norma sosial dan budaya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merujuk pada proses di mana individu membentuk pola pikir, emosi, dan perilaku yang khas seiring waktu. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pengalaman sosial, serta budaya. Materi berikutnya yaitu struktur kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Yang pertama, kepribadian dinamis, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, mampu berpikir kreatif. Yang kedua, kepribadian produktif, fokus pada tujuan dan memiliki disiplin tinggi, mampu mengelola waktu dengan baik. Yang ketiga, kepribadian matang, memiliki kontrol emosi yang baik dan stabil secara mental, mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Implikasi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama, pemahaman tentang ketidaksadaran konselor dapat membantu klien mengeksplorasi pikiran dan perasaan yang tersembunyi di alam bawah sadar yang mungkin menjadi sumber masalah psikologis. Yang kedua, teknik asosiasi bebas. Dalam konseling, klien didorong untuk berbicara bebas tanpa sensor. Yang ketiga, analisis mimpi. Mimpi dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar. Konselor dapat menggunakan analisis mimpi untuk memahami simbol-simbol yang mencerminkan ketakutan. Yang keempat, transferensi dan kontratransferensi. Dalam proses konseling, klien mungkin memproyeksikan perasaan atau pengalaman masa lalu mereka kepada konselor. Yang kelima, membantu klien mengatasi konflik internal. Psikoanalisis berfokus pada konflik antara ide atau dorongan naluri, ego atau kesadaran rasional, dan superego atau moralitas. Kesimpulannya,
Teori psikoanalisis Sigmund Freud menekankan bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh konflik internal antara ide, ego, dan superego yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Pemahaman terhadap ketidaksadaran menjadi kunci dalam membantu individu mencapai kepribadian yang sehat, dinamis, dan produktif. Dalam bimbingan dan konseling, teori ini sangat membantu dalam mengatasi masalah emosional dan psikologis yang berakar pada pengalaman masa lalu. Baik, sekian terima kasih.